Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1337. Bayangan. Teguh menatapnya keheranan, lalu melihat ke belakangnya yang tidak ada siapa-siapa. Jelas sekali kalau bayangan datang seorang diri. Menanggapi hadirnya bayangan, Teguh justru bercanda. Kenapa kamu malah ikut, nggak mau menghabiskan waktu saja sama ratumu? Hehe, bayangan hanya bisa menggaruk kepalanya seraya berkata dengan polos, Kak Teguh, jangan mengolokku begitu. Aku sudah pernah bilang, hidup bayangan sebagai jiwa tentara serigala, mati juga dalam status jiwa tentara serigala. Sekarang, ada gelombang gelap di Serenara, Raja Sihir Racun merencanakan sesuatu selama bertahun-tahun dan mereka sudah siap untuk bergerak. Jika serangan terjadi, mereka akan menguasai seluruh Serenara. Mana bisa aku tetap tinggal di negeri asing hanya karena urusan pribadi yang bocah begini. Ucapannya terdengar sangat bagus dan tidak ada yang salah. Teguh bergurau riang, jadi, kamu rela meninggalkan sang ratu yang cantik dan anggun. Masih kupikir-pikir, sih. Kalau gitu, bawa bayangan ke sini lagi kalau datang lain kali. Mendengar ini, bayangan, yang jarang tersipu malu, tampak lebih merah daripada apel. Kak Teguh. Bayangan meliriknya penuh kekesalan, lalu berkata penuh rasa rindu, aku sudah janji sama Katrina, setelah situasi Serenara stabil, aku akan kembali ke Frans Timur untuk mencarinya. Perpisahan bukan untuk selamanya, toh, nantinya untuk pertemuan kembali. Saat ini, bayangan dipenuhi khayalan tentang masa depannya. Orang yang terjebak dalam cinta ini. Ayo, jalan. Teguh juga tidak ikut campur dalam keputusan bayangan. Dia mengusap punggungnya dan naik pesawat terlebih dahulu. Bayangan mengangguk dan segera mengikuti di belakangnya. Namun, ketika dia akan masuk ke pesawat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang sebentar. Malam hari di bandara ibu kota Frans Timur yang tampak terang benderang, tidak ada yang memperhatikan sosok itu. Namun, dia percaya, matahari di Frans Timur juga akan bersinar di Serenara. Angin laut di Samudra Aegir sekalipun akan menerbangkan mimpi di Serenara. Seketika, bayangan berbalik tegas dan duduk di tempat yang hanya disediakan untuk pengawal pribadi Raja Serigala. Di bawah bayangan bandara, Kak Bayangan. Ketika bayangan berbalik, Katrina berusaha mengangkat kepalanya dan menatap punggung lebar yang memberinya banyak bantuan sekaligus rasa aman tanpa batas. Pada saat itu, dia hampir menangis. Katrina menghadapi kesulitan besar untuk pertama kalinya. Tanpa ayah dan kakak, bayangan telah menemaninya melewati beberapa hari yang paling sulit. Meskipun singkat, tetapi hal ini sudah cukup untuk diingat-ingat seumur hidup. Ratu, Ratu. Kemudian, di belakangnya, para pengikut, pelayan, dan lain sebagainya mulai berdatangan satu persatu untuk menghiburnya. Aku nggak apa-apa. Katrina mengambil napas dalam-dalam, menahan perasaan tak rela, lalu kembali menuju posisi ratu yang tinggi dan memberi titah, stabilkan situasi di Frans Timur secepat mungkin. Aku mau mengunjungi Serenara dengan segera usai semuanya beres. Semua orang menjawab serempak dengan suara lantang, siap. Bersama pesawat khusus yang makin mempercepat geraknya di landasan, lepas landas, lalu bersembunyi di balik langit malam, menandakan perjalanan. Teguh di Frans Timur telah berakhir untuk sementara waktu. Namun, pikiran Teguh tak berhenti di sini. Justru, dia makin aktif berpikir. Paus, kesatria pembunuh naga, keluarga Alexander. Meski ada kekacauan di Frans Timur, tetapi hubungannya dengan Serenara tidak begitu besar. Bab 1338. Raja Sihir Racun, kali ini mendapatkan banyak manfaat. Raja Yama yang misterius dan sulit ditebak, bagiannya merupakan hal yang sangat aneh. Teguh tidak mengerti tujuan sesungguhnya dari Raja Sihir Racun. Firasat Teguh berkata demikian. Menjadi Raja Yama mungkin merupakan sebuah kesempatan untuk mengubah dunia. Tentu saja, semua itu hanyalah angan-angan yang tidak tahu kapan waktunya tiba. Namun, yang masih menjadi misteri adalah Teguh, pemimpin Sekte Kegelapan, muncul secara tiba-tiba dan menghilang secara misterius. Teguh datang dengan penuh semangat ke Frans Timur. Tidak seperti dirinya sendiri, Katrina berjuang keras untuk memenangkan pertandingan di konferensi Borealis agar membuatnya naik tahta menjadi ratu. Tidak seperti Raja Sihir Racun, dia hanya memicu konflik dan membunuh para master untuk mendapatkan jasad mereka, demi ambisi memperkuat kekuatannya sendiri. Apa yang sebenarnya Raja Sihir Racun cari? Bayangan.
Teguh tidak bisa memahami apa yang terjadi. Apakah ada informasi yang akurat tentang Sekte Kegelapan ini dari Istana Raja Serigala atau mungkin organisasi Mata Elang? Tanya Teguh. Nggak ada. Bayangan mendengarkan Teguh berbicara tentang Sekte Kegelapan, tampak keraguan terpancar di matanya. Sejak kejadian terakhir, Sekte Kegelapan melakukan kerusuhan buat membantai leluhur keluarga Yadira. Nggak ada aktivitas mencurigakan lagi di Serenara. Ini sangat aneh. Apa yang sebenarnya diinginkan Sekte Kegelapan? Teguh mengerutkan keningnya, seolah-olah berbicara sendiri dan bertanya pada bayangan, perjalanan ke Borealis kali ini, Sekte Kegelapan nggak mendapatkan manfaat apapun. Jadi, kenapa mereka harus datang jauh-jauh ke Frans Timur buat ikut campur dalam masalah ini? Apa mungkin ada hal tersembunyi di balik kegelapan yang belum kita temukan? Hal ini, bayangan juga tidak bisa menjelaskan dengan pasti, jadi dia memilih untuk diam. Teguh kemudian melanjutkan ucapannya, selain itu, tindakan mereka membunuh Sanu di Serenara, tampaknya seperti menakut-nakuti orang lain, sebuah intimidasi tanpa jejak apapun. Tindakan itu justru menunjukkan kalau mereka datang ke Frans Timur dengan tujuan tertentu, bukan tanpa alasan. Lagi pula, saat di Pulau Posei, pemimpin Sekte Kegelapan beberapa kali muncul buat bantu dan selamatin aku, lalu dia melakukan pembantaian besar-besaran tapi nggak menyentuhku sama sekali. Semuanya menguntungkan untuk kita. Sayangnya, aku bahkan belum pernah mendengar nama Tania Silia ini. Aku nggak paham, kenapa dia harus mengambil risiko besar buat menghadapi banyak master dan kekuatan benua Eronia hanya untuk membantuku. Berbagai macam pertanyaan di benak Teguh, membuatnya bingung sendiri. Teguh tidak mengerti, dirinya bisa memiliki daya tarik yang membuat master hebat seperti pemimpin Sekte Kegelapan datang hanya untuk membantunya dengan segala cara. Kak Teguh. Sebelumnya Sekte Kegelapan nggak punya riwayat bertarung sedikit pun, tapi dalam waktu singkat mereka tiba-tiba muncul dengan kekuatan yang luar biasa, bahkan mampu dengan mudah menekan Raja Sihir Racun. Para tetua pun mengaku nggak bisa melawannya. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan dari mereka. Masih teringat jelas rasa takut yang bayangan rasakan. Teguh pun terdiam hanyut dalam pikirannya setelah mendengar itu. Jika seorang master ingin menjadi ahli, mereka harus melalui proses bertahap, tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Pemimpin Sekte Kegelapan, bukanlah master biasa, mereka hampir setinggi tingkat Gunung Agra, bagaimana mungkin mereka tidak dikenal? Ini sangat tidak masuk akal. Entah, sekte itu benar-benar guru yang tidak pernah terlihat, bahkan pemimpinnya pun tidak pernah terdengar sebelumnya. Ini tidak masuk akal, mengapa mereka bersedia membantu Teguh? Atau mungkin, dia adalah seseorang yang Teguh kenal di dunia bela diri kuno, lalu baru-baru ini kekuatannya meningkat pesat. Jadi, orang itu membunuh penasehat Serenara, menghancurkan Sanu, dan kemudian datang dari jauh untuk membantunya. Kak Teguh. Bayangan melihat Teguh terdiam beberapa saat. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya bayangan. Teguh menjernihkan pikirannya kemudian menjawab, pemimpin Sekte Kegelapan itu seorang wanita, nggak diragukan lagi, dia terasa sangat familiar. Aku curiga, saat mengatakan ini, tampak kilauan cahaya seperti bintang di mata. Dia pasti salah satu wanita di pihakku. Bayangan seperti melihat kabut yang menghilang, lalu dengan serius berkata, Kak Teguh, kalau memang begitu, semuanya bisa dijelaskan. Tapi, siapa dia sebenarnya? Bab 1339. Teguh merasa kemungkinan ini sangat akurat. Satu-satunya hal yang tidak bisa dijelaskan, mengapa wanita ini memiliki kekuatan yang sangat hebat. Serta satu hal lagi, jika wanita itu benar-benar orang terdekat Teguh, siapa dia sebenarnya? Sena Sabel, Sinta Bramantio, Rina Yulianto. Jika kekuatan mereka memungkinkan, ketiga wanita itu pasti akan datang membantunya. Jadi, kemungkinan besar pasti mereka adalah pemimpin Sekte Kegelapan. Siapa dia sebenarnya? Teguh menyipitkan matanya sembari berpikir. Akhirnya, dia membuat keputusan, balik dan coba aja deh. Keesokan paginya, pesawat tiba di ibu kota. Bayangan. Kamu pergi cek laporkan situasi di setiap departemen, dan semua hal terkait kunjungan militer ini. Setelah itu, urus semua anggota tentara bayaran rubah Arktik. Di antara mereka, ada yang berjasa dan berdosa di masa lalu, biarkan mereka semua membuktikan diri di garis terdepan, sesuai standar pasukan serigala. Siap, bayangan segera menjawab dengan lantang. Terima kasih, Raja Serigala. Terima kasih, Raja Serigala. Rubah Arktik dan anggota lainnya kembali ke kampung halaman mereka,
dan bergabung dengan pasukan serigala. Saat ini, air mata mengalir di wajah mereka sambil berlutut di depan Teguh. Tanpa pengalaman di luar ibu kota dan kesedihan tidak bisa pulang ke rumah, perasaan ini benar-benar sulit dipahami. Teguh tidak tinggal lama, dia segera meninggalkan ibu kota. Di Gunung Yavana, Teguh langsung datang setelah memperoleh informasi. Teguh. Sena melihat Teguh muncul, lalu dengan heran bertanya, bukannya kamu sedang pergi ke France Timur buat kunjungan militer? Gimana bisa tiba-tiba muncul di sini? Teguh tersenyum dan berkata, kunjungan militer sudah selesai kemarin. Aku pulang dengan pesawat malam ini dan sengaja datang untuk bertanya pada Pak Tejasvi tentang beberapa hal. Sena tersenyum pahit dan berkata, sayangnya kamu datang di saat yang nggak tepat, kakek lagi mengasingkan diri. Masih dalam pengasingan. Sudah berapa lama waktu berlalu? Teguh juga bingung. Dia kemudian bertanya kepada Sena, Sena, aku boleh tanya sesuatu? Katakan, kamu tahu nggak ada sesuatu yang bisa membuat seseorang meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, melampaui ahli tingkat akhir dari alam bela diri raja. Saat bertanya, Teguh Laksmana menatap mata Sena dengan tajam, berharap dapat menemukan petunjuk dari reaksinya. Ini, Sena langsung terdiam sejenak, dengan alami ia menggelengkan kepala dan menjawab, aku nggak tahu, kalau aku tahu, pasti aku nggak berada di tingkat ini. Saat mengatakan ini, Sena teringat akan seseorang. Rina, dia tiba-tiba menjadi pemimpin sekte kegelapan. Sena tahu identitas Rina, dia juga tahu kalau Rina pergi ke France Timur. Sena tahu kalau kekuatan Rina meningkat dalam waktu singkat hingga mencapai tingkatan yang mengejutkan. Setelah itu, Teguh kembali dari France Timur dan segera datang untuk bertanya pada Sena. Tampaknya, Teguh telah menemukan beberapa petunjuk dan sedang melakukan penyelidikan diam-diam terhadapnya. Teguh melihat ekspresinya sama sekali tidak berubah, matanya terlihat polos, tidak seperti orang yang berbohong, ia menghilangkan kemungkinan bahwa Sena adalah pemimpin sekte kegelapan. Apakah keluarga ahli bela diri kuno di Serenara belakangan ini masih cukup stabil? Sena memutar otaknya, dan dengan lancar menjawab, sejak pemimpin sekte kegelapan terakhir membantai puluhan pejabat sekte, banyak kekuatan bela diri kuno mengirimkan master untuk menjaga keamanan. Setelah itu, pemimpin sekte kegelapan menggunakan tindakan keras untuk membunuh Sanu Yadira. Keluarga Yadira yang pertama kali dihabisinya. Bab 1340. Entah dia menyerah atau punya rencana jahat. Seluruh dunia bela diri kuno menjadi tenang, nggak ada yang muncul sedikit pun karena takut. Teguh juga merasakannya. Yang dikatakan Sena benar, dunia bela diri Serenara terasa agak aneh jika menjadi hening seperti ini. Sena, Teguh menghela napas dengan dalam dan berkata dengan serius. Aku khawatir di balik keadaan yang tenang, ada pergerakan secara tersembunyi. Aku harap sekte obat-obatan dapat bantu mengawasinya. Jika ada pergerakan apapun, segera beritahu aku. Sena mengangguk dan berkata, aku akan mengingatnya. Keluar dari sekte obat-obatan, Teguh langsung pergi ke kota Senggigi. Setelah dia pergi, Sena segera menelepon Rina, Rina, baru aja Teguh datang ke tempatku, dia ngomong kalau dia menebak identitas pemimpin sekte kegelapan. Dia nggak ngomong langsung sih, tapi kayaknya dia tahu sesuatu, mulai sekarang jaga dirimu baik. Baik, ya, oke. Rina menjawab dengan suara datar, kemudian menutup telepon dan segera memanggil Sinta. Sinta, suamiku mulai ragu dengan identitasku, apa kamu punya cara buat bantu nyembunyiin hal ini dari dia? Pemimpin sekte kegelapan. Meskipun identitasnya sebagai pemimpin sekte kegelapan sangat hebat. Namun, sifatnya ini memiliki niat membunuh yang besar. Sehingga dia tidak ingin Teguh tahu akan hal ini dan dia berusaha untuk menyembunyikannya dengan baik. Ketika Teguh membutuhkannya, dia akan menggunakan identitas ini untuk membantunya. Mengatasi semua masalah. Mungkin, kamu bisa gini. Sinta dengan cepat memikirkan cara, kamu minta wakil pemimpin buat pura-pura jadi kamu, lalu suruh dia serang Teguh dengan kekuatan seni bela diri kuno tapi jangan terlalu kuat dan sedikit manipulasi. Saat ini berlangsung, kamu harus selalu berada di dekat Teguh, agar dia tahu kalau kamu bukan bagian dari mereka dan namamu akan bersih dari tuduhan, gimana? Mata Rina langsung berbinar-binar, lalu menjawab, baiklah, kita lakukan itu aja. Lalu dengan segera, Rina memanggil Manggala Naga. Tuan. Manggala Naga dengan hormat menjawab, ada perintah apa? Rina memerintahkan, kenakan topeng seperti yang biasa aku gunakan, lalu tunjukkan keterampilan yang aku ajarkan beberapa hari yang lalu.
Pilih kekuatan bela diri kuno dan saat aku memberikan sinyal, mulailah bertindak. Ingatlah, semakin mirip dengan penampilanku, semakin baik. Kembali dari Borealis, Rina mengajarkan beberapa keterampilan yang cocok untuk para anggota Sekte Kegelapan, tidak hanya memengaruhi jiwa, keterampilan ini juga bagus untuk meningkatkan kekuatan mereka, sehingga akan berdampak baik bagi diri sendiri. Sekarang sangat berguna. Siap. Manggala Naga segera menerima perintah, lalu pergi untuk melaksanakannya. Setelah melakukan persiapan yang matang, Rina menunggu Teguh pulang di kota air. Beberapa saat yang lalu, Rina dengan kekuatan tangga langit tingkat 2 merasakan ada seseorang yang diam-diam menyusup. Akhirnya, datang juga yang ditunggu-tunggu. Dia duduk di meja samping jendela, dan mulai membaca sebuah buku kedokteran. Wush! Tiba-tiba, ada sosok yang meledak masuk melalui pintu. Membawa sebilah belati lalu diarahkan ke wajah Rina. Melihat situasi ini, Rina menunjukkan kekuatan tahap akhir alam bela diri raja, lalu mulai berhadapan dengan lawannya. Bam! Brak! Wush! Setelah 3 gerakan tersebut, bayangan orang itu tiba-tiba melepaskan kekuatan dan kecepatan yang lebih kuat. Rina sebenarnya bisa dengan mudah menghindar, tetapi dia sudah tahu bahwa orang yang datang adalah Teguh, tujuannya pasti untuk menguji dirinya. Jadi, dia berusaha menahan keinginan naluriahnya untuk menghindar dan tetap melawan dengan kekuatan pada tahap akhir alam bela diri raja. PF. Selanjutnya, belati yang tajam menusuk lengannya dan seketika darah segar memercik keluar. Bab 1341. Masuk ke dalam. Benar-benar terjebak di dalam. Teguh yang mengenakan jubah hitam dan kain penutup wajah tiba-tiba menjadi panik. Rina, apa kamu baik-baik aja? Teguh yang panik segera melepaskan kain di wajahnya. Setelah melihat luka di lengan putihnya itu, rasa bersalah dan malu bersatu seperti gelombang pasang, meluap di hatinya. Suamiku. Rina terkejut melihatnya dengan mata menyipit, sambil menepuk dadanya dengan ketakutan. Dia berkata, kamu baru saja membuatku ketakutan, aku pikir. Akting ini cukup untuk membuatnya hidup dengan tenang sampai akhir cerita dalam sebuah drama. Teguh juga tidak menyangka, situasinya menjadi seperti ini. Dia pun segera meminta maaf, Rina. Maafkan aku hanya ingin menguji kekuatanmu, jadi aku menyerangmu. Teguh meraih lengan Rina dan mulai membungkus lukanya dengan hati-hati. Meskipun Rina tahu bahwa Teguh sedang berbohong, tetapi hatinya masih berseri. Tentang rasa sakit ini, tidak ada apa-apanya sama sekali. Sayang, Rina merasa kini masalah sudah teratasi, hatinya menjadi lebih lega, dia pun berkata, aku merasa nggak lama lagi akan mencapai alam kaisar kultivasi. Kita bisa kerja sama dalam proses kultivasi lukisan dinding, aku pasti bakal bantu kamu. Mendengar perkataan ini, Teguh merasakan perasaan yang sulit diungkapkan di dalam benaknya. Gadis yang terlalu baik, bukannya menyalahkan Teguh karena sudah mengabaikan dan melukainya, tetapi dia justru selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri, dan bahkan mengajaknya bekerja sama. Baru saja Teguh mencoba menyerangnya, sesungguhnya ini tidak pantas. Teguh benar-benar layak mati. Tidak salah lagi. Setelah Teguh selesai memperban lukanya, dia langsung memeluk Rina dengan erat. Rina, kamu memang terbaik. Rina merasakan suhu tubuh Teguh yang hangat. Mata indahnya mencair bagaikan air mengalir. Saat ini, ekspresi Teguh menggambarkan perasaannya yang mendalam. Sesaat berikutnya, bibir merahnya menyentuh bibir Teguh. Dua insan yang sudah lama tidak bertemu pun pecah dalam kesunyian. Tak lama kemudian, di dalam kamar terdengar suara tangisan yang merdu dan menggoda, terus berlanjut tanpa mereda. Entah sampai berapa lama, Teguh mengenakan pakaian dan pergi ke balkon untuk melihat ke arah kejauhan, lalu ia menyalakan rokok khusus militer. Asap pekat mengepul di udara. Asap ini seakan memiliki keajaiban magis, mampu mengusir banyak masalah yang menjengkelkan. Sayang, rokok baru saja menyala setengah, Rina keluar dari dalam kamar dan memeluknya dari belakang. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa kamu lagi ada masalah? Teguh menghisap rokok dengan cepat, lalu mematikannya. Kemudian, dia berkata perlahan-lahan. Perjalanan ke France Timur kali ini, aku mengalami banyak hal. Dia menceritakan semua hal, termasuk keluarga Alexander, saudara perempuan Magarina dan Kartawijaya, lalu paus yang dia temui, dan akhirnya kemunculan Raja Sihir Racun. Pada akhirnya dia menyebutkan pemimpin Sekte Kegelapan. Pemimpin Sekte Kegelapan ini, Teguh melihat dengan serius, kebingungan terpancar di matanya.
Dia rela melintasi gunung dan lembah buat pergi ke Franz Timur, dia bahkan sudah 2 kali ngelindungin aku dari bahaya. Membuat keributan tapi nggak dapat manfaat apapun. Dia benar-benar sangat menarik. Rina berpikir sejenak, lalu berkata, sayang, pemimpin Sekte Kegelapan sudah 2 kali membantumu, artinya dia bukan musuhmu. Kenapa kamu masih begitu khawatir? Aku rasa, kamu bisa sepenuhnya menggunakan bantuan dari pemimpin Sekte Kegelapan buat menangani beberapa masalah yang sulit, kan? Meskipun kasar tapi efektif, apa yang salah dengan itu? Jika sebelumnya, Rina berkata seperti ini seolah membela Sekte Kegelapan, Teguh pasti akan mencurigai wanita itu. Namun, sekarang, bab 1342. Teguh tersenyum dengan pahit, nggak ada hal yang gratis. Pemimpin Sekte Kegelapan punya kekuatan yang begitu hebat, bahkan guru sendiri nggak sebanding dengannya. Terlebih lagi, dia berhasil menekan kerjasama antara Raja Sihir Racun dan Kesatria Pembunuh Naga saat kompetisi Borealis yang lalu. Orang-orang kayak gini pasti rubah yang sangat cerdik. Dia tampaknya membantuku 2 kali, tapi aku sama sekali nggak tahu apa tujuan dia sebenarnya. Kalau aku mengandalkan kekuatannya, lalu dia punya niat jahat atau merencanakan sesuatu. Bagaimana kalau aku terjebak di dalamnya dan nggak bisa keluar? Mendengar kekhawatiran Teguh, tanpa sadar Rina ingin membela dirinya, lalu terucaplah, sayang, itu nggak akan terjadi. Sekte Kegelapan pasti nggak akan merugikanmu sama sekali. Pasti. Teguh sedikit terdistraksi dan melihat Rina dengan bingung, lalu bertanya, Rina, kenapa kamu begitu yakin? Rina baru menyadari bahwa dia telah mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan. Dia pun segera meluruskan, intuisi wanita, kalau dia mau menyerangmu, mungkin aja dia nyerang kamu pas kompetisi Borealis, bersama Raja Sihir Racun dan Kesatria Pembunuh Naga, bahkan guru nggak bisa menghentikannya. Sayang, jangan khawatir, intuisiku selalu akurat, nggak pernah salah. Teguh bingung. Dia baru saja merasakan sesuatu. Rina mengucapkan kalimat seperti itu dengan sikap seolah-olah dirinya adalah pemimpin Sekte Kegelapan. Baiklah, aku nggak akan memikirkannya lagi. Teguh tersenyum dan tidak melanjutkan topik ini. Hanya saja, kebingungan itu tidak tampak di wajahnya, tetapi sebenarnya ada keraguan dalam hatinya. Suasana menjadi hening sejenak. Kering. Tepat pada saat itu, Teja Husada menelepon. Dik, cepat datang ke ibu kota, aku punya sesuatu yang sangat penting, ada yang ingin aku bicarakan padamu. Teguh mendengarkan dengan serius apa yang dia katakan, lalu dengan tegas menjawab. Oke, aku akan pergi sekarang. Setelah menutup telepon, Teguh dengan penuh penyesalan berkata kepada Rina, Rina, maaf ada sedikit urusan dengan Kaisar, aku harus pergi dulu. Rina yang sedang berusaha menghilangkan kekhawatiran Teguh berpikir, bukankah sekarang kesempatan yang tepat? Dia pun berkata dengan manis, sayang, saat ini grup Jaga Raga nggak ada banyak kerjaan, aku akan temenin kamu pergi. Teguh berpikir sejenak dan menyetujuinya, baiklah, kamu siap-siap dulu, kita akan pergi sekarang. Di ibu kota, Teguh dan Rina datang dengan cepat. Kota terlarang. Teja Husada sudah lama menunggu di tempat itu ditemani pengawal. Dik, Teja melihat Teguh dan Rina datang bersama-sama, sambil tersenyum dia berkata, kamu dan Nona Rina benar-benar pasangan yang cocok, seperti diciptakan Tuhan. Mendapatkan pasangan yang begitu baik dan cantik, benar-benar membuat orang lain iri. Rina langsung senang sekali. Kaisar ini adalah orang yang setia dan jujur. Teguh tersenyum dan berkata, kakak senior, jika kamu mau, semua wanita cantik di Serenara, bahkan di seluruh dunia, mungkin akan berbaris buat dipilih olehmu. Mendengar leluconnya, mata Teja berkedip dan dengan sinis berkata, dengan reputasimu sebagai Raja Serigala Serenara, hanya dengan menyebarkan berita, pasti bakal ada miliaran gadis yang datang bahkan rela melintasi gunung-gunung di Serenara. Apa-apaan itu? Teguh menggeleng-gelengkan kepalanya, apakah dia benar-benar orang seperti itu? Lagi pula, Rina masih ada di samping. Teja merasakan dinginnya sikap Rina. Teja pun tersenyum cerah, kemudian membawa mereka berdua masuk ke ruang kerjanya. Kakak senior, masalah apa yang membuatmu begitu serius? Teguh serius bertanya. Teja dengan serius berkata, sejak leluhur keluarga Yadira dibunuh oleh pemimpin Sekte Kegelapan, meskipun di permukaan seni dunia bela diri kuno terlihat baik-baik saja, tapi di balik ini semua, mereka sudah menimbulkan gelombang yang gak kecil. Semua kekuatan seni bela diri kuno sedang gelisah.
Aku curiga, mereka harus bersatu. Bab 1343. Seluruh bentuk kekuatan di dunia bela diri kuno, tidak mampu ditandingi oleh orang-orang biasa. Jika kekuatan mereka bersatu, pasti bisa mengguncang Serenara, negara yang baru saja stabil. Ini adalah kekhawatiran yang dirasakan oleh Teja. Teguh langsung terkejut setelah mendengarnya. Dia mengerutkan keningnya lalu berkata, tapi aku juga dapat kabar dari sekte obat-obatan kalau dunia bela diri kuno semuanya normal, dan kekuatan besar juga sepertinya baik-baik saja. Memang, kalau kita melihatnya dari luar seperti nggak ada masalah. Teja melanjutkan ucapannya dengan tegas, beberapa hari yang lalu, saat aku menugaskan Menteri Ekonomi baru buat mengatur ekonomi Serenara, aku menemukan beberapa petunjuk yang mencurigakan. Seluruh kelompok dan perusahaan yang berafiliasi dengan organisasi seni bela diri, menjalankan kegiatan usaha baru yang menyimpang dari aturan pasar. Hal ini sudah cukup menjelaskan. Organisasi bela diri sebenarnya sedang merencanakan sebuah langkah. Teja Husada menjadi kaisar juga bukan main-main. Dari beberapa hal kecil, kita bisa melihat perubahan yang akan berdampak pada peristiwa besar. Wajah Teguh menjadi serius saat mendengar ucapan Teja. Ini benar-benar sinyal yang buruk. Dik, Teja berkata dengan serius, aku tahu kalau kamu sudah berencana untuk menyerang Raja Sihir Racun. Selama bertahun-tahun, tentara Serenara terus berusaha mengepung Raja Sihir Racun. Tapi, Raja Sihir Racun yang dikelilingi oleh para ahli sudah beberapa kali kehilangan kekuatannya, tapi dia selalu selamat, bahkan kekuatannya bertambah dan sulit ditaklukkan. Jadi, kamu harus hati-hati dan jangan beri dia kesempatan buat memanfaatkanmu. Kalimat itu adalah sebuah peringatan bagi Teguh. Faktanya juga begitu. Selama perjalanan ke Frans Timur, Rina telah naik tahta. Bahkan Raja Sihir Racun sudah mendapatkan 3 tentara legendaris alam bela diri suci. Kekuatan mereka pasti akan mengguncangkan dunia. Satu-satunya kabar baik adalah, Pak Yuda selama ini selalu berurusan dengan Raja Sihir Racun, sehingga dia tahu banyak tentang raja itu, seharusnya ini bukanlah masalah besar. Teguh berpikir sejenak, lalu berkata, Raja Sihir Racun memiliki guru yang mengawasinya, dan dia ada di pihak kekuatan bela diri kuno. Kami juga punya orang-orang yang mengenalnya, seharusnya nggak akan ada masalah. Tapi, pemimpin sekte kegelapan yang baru-baru ini muncul. Dia sangat misterius dan kuat, pergerakannya nggak bisa ditebak, jadi patut ditanggapi dengan serius. Rina tidak pernah memikirkannya. Rina tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya berdiam di tempat mendampingi Teguh. Ini mungkin bagaikan seseorang yang sedang beristirahat, tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba rumahnya roboh. Lapor, seorang pengawal tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa dan melaporkan, Kaisar, Raja Serigala, kami telah menerima berita terbaru. Pemimpin sekte kegelapan tiba-tiba menghancurkan sekte Gerbang Darah. Mendengar perkataan itu, Teja, Husada dan Teguh Laksmana terkejut. Saat kita berbicara tentang sekte kegelapan, ada gerakan besar lainnya. Sekte Gerbang Darah. Berdasarkan informasi yang diketahui oleh Teguh, meskipun Sekte Gerbang Darah hanya sebuah organisasi bela diri kuno yang tidak terkenal. Namun, dia memiliki 2 master tahap akhir dan 3 master tahap menengah alam bela diri raja, kekuatan mereka tidak kalah bagus dengan sekte lainnya. Walaupun begitu mereka tetap bisa dihancurkan. Teguh secara refleks melirik Rina, keraguan yang tersisa dalam hatinya seketika hilang. Rina ada di sekitarnya. Pemimpin sekte kegelapan muncul di sisi lain, seharusnya itu bukan Rina. Rina merasa lega di dalam hatinya, kabar ini datang di waktu yang tepat. Dik, setelah mendengar laporan itu, Teja mendengus dingin dan memperingatkan, kamu harus hati-hati sama sekte kegelapan. Setelah kamu mengusulkan buat menghancurkan semua basis percobaan tentara legendaris, pemimpin sekte kegelapan membunuh semua orang yang terkait dengan itu. Cerita bersambung.